Itu air mata udah diusap-usap kagak ada air matanya. Ngelap apa? Ngelap apa bang? Ekspresi kesedihan itu bukan seperti itu. Yang jago acting siapa? Jessica? Apa Anda? Hola netizen yang tercinta. Pemeriksaan kematian Mirna yang menghebohkan publik akibat kopi cyanida memasuki babak baru dengan pengakuan Arif Sumarko, suami almarhum Mina Salihin. Arif menjadi sorotan publik sering berjalannya persidangan kematian sang istri. Dalam persidangan tersebut, Arif menganggap Jessica Wongso sebagai pelaku utama dari pembunuhan berencana tersebut. Pada persidangan, pengacara terkenal Otto Hasibuan mencoba menggali lebih dalam tentang kegiatan Arif dan Mirna sebelum kejadian di Cafe Olivier. Pertanyaan yang diajukan Otto Hasibuan sempat menimbulkan kebingungan di antara jaksa. Namun, pertanyaan-pertanyaan Otto bukan tanpa alasan. Dari jawaban Arif, terungkap bahwa Mirna ternyata tidak mengonsumsi makanan selama sehari penuh. Dia hanya makan 1 buah apel. Keterangan tersebut membuat Otto Hasibuan menduga bahwa kematian Mirna mungkin bukan semata-mata karena cyanida dalam kopi, melainkan karena tubuhnya yang kosong tanpa asupan makanan sebelumnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Lu kalau sebelum ngomong ya harus cari tahu dulu Jessica tuh di sana kerja sebagai apa. Dia kan desain grafis. Itu samping lo kan ada Rangga. Lo coba tanya, dia kan barista. Apakah dia dilatih juga untuk memasak? Apakah dia dilatih juga untuk menjadi waiters? Apakah dia dilatih juga untuk menjadi kasir? Jangan karena Jessica bekerja di perusahaan ambulans lantas dia harus bertanggung jawab untuk semuanya. Dia harus tahu semuanya. Dia harus paham semuanya. Nggak gitu. Kamu ini ngomong udah dipikir belum sih? Ini juga buat kalian yang ngomong kalau kita nggak nonton sidang lah, FOMO lah. Sebenarnya kalian itu mencerna nggak sih setiap kata-kata yang keluar dari si Abang apa kokoh sih manggilnya? Itu air mata udah diusap-usap kagak ada air matanya. Ngelap apa? Ngelap apa bang? Ekspresi kesedihan itu bukan seperti itu. Yang jago acting siapa? Jessica? Apa Anda? Ngiris bawang dulu. Jadi pas diwawancara tuh seenggaknya merah matanya kayak sedih. Kan ngeliatnya aneh gitu, ngusap-ngusap air mata, nggak ada air matanya. Jangan jadi kepribadian ganda. Yang nggak nangis, yang nggak sedih dibilangnya psikopat. Ente apa ente? Kasus Jessica masih mendapat perhatian yang sangat tinggi di masyarakat Indonesia, bahkan internasional. Ada 2 kubu besar, yang satu mendukung Jessica benar tetap harus menjalani hukuman 20 tahun penjara akibat perbuatannya membunuh Mirna dengan racun cyanida yang dimasukkan di es kopi Vietnam. Sementara di pihak lain, dan itu yang dukungan yang sangat besar agar Jessica ditegakkan keadilan kepadanya dengan asumsi bahwa Jessica sebetulnya tidak bersalah. Kalau kita perhatikan diskusi-diskusi, perbincangan-perbincangan, tayangan TV ataupun berbagai media lainnya, orang mengamati tentang integritas, tentang kejujuran, tentang profesionalitas, tentang kemampuan keilmuan dari para pakar. Dan rasa-rasanya kalau kita mau jujur, ya terbuka apa adanya, netral, kita melihat para pakar atau mereka yang memberikan pendapat di pihak yang mendukung Jessica bersalah itu sangat terang benderang bermasalah menurut saya ya. Sementara di pihak yang pendukung bahwa Jessica tidak bersalah itu rasanya sangat logis ya, tulus, jujur dan tampak berintegritas. Tapi hakim sudah memutus masalahnya. Bahkan hakim memutus dengan perasaan. Bagaimana nggak dengan perasaan hakim menunjukkan dia menangis dan seterusnya. Kemudian sampai ke PK juga tetap kalah. Jessica harus bertahan, harus ada di penjara 20 tahun. Sudah 7 tahun dijalani hukum ini. Tapi bagi saya begini, keadilan itu milik Tuhan. Waktu yang tepat, Tuhan akan nyatakan keadilan. Dan setiap orang yang terlibat di dalam memutuskan hukum, itu pasti akan bertanggung jawab. Apakah kini atau nanti, itu saja kan. Ya, kita harus menghormati upaya aparat hukum, bahwa mereka juga adalah orang-orang yang penuh dengan kekurangan. Tapi setidaknya ada cara untuk menghindari kekurangan supaya jangan sampai berbuat kesalahan, yaitu harus cerdas, harus memiliki nurani yang murni, tidak ada keberpihakan,
kecuali kepada keadilan itu sendiri, sehingga objektivitas dalam memutuskan berdasarkan hukum itu dapat bisa dilakukan dengan baik, dengan tepat, dengan objektif. Ya, semoga saja ya, supaya ini menjadi pelajaran penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Kita berdoa ya, terus terang saya berdoa buat kasus ini supaya Tuhan tunjukkan terang benderang dan keadilan dinyatakan. Kepentingan keadilan bagi Jessica bukan cuma Jessica semata, tapi untuk kepentingan masyarakat lebih luas, untuk kepentingan Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju. Karena kemajuan suatu bangsa, salah satu indikatornya adalah penegakan hukum yang benar. Kita merindukan aparat hukum ya, atau seluruh elemen bangsa yang berintegritas, yang jujur, yang takut akan Tuhan. Oke, Tuhan memberkati Indonesia. Nah, kan semakin banyak bermunculan video-video lama karena keterampilan para netizen. Padahal ya, setelah gue lihat-lihat ya, itu film dokumenter High School tuh menurut gue kayak dia tuh nggak menggiring opini sama sekali, tidak menggiring opini sama sekali. Kalau kalian bisa kalian lihat ya, dia itu bikin film dokumenter senatural itu, cuma mewawancarai para saksi, bahkan keluarganya Marni. Ini gue singkat Marni aja gitu ya, daripada gue harus nyebut nama asli. Terus menghadirkan pengacara Jessica, menghadirkan tim forensik untuk diwawancara sedetail dan juga senatural mungkin lah mereka diwawancara, dan mereka ngejawab setiap pertanyaan yang memang mereka jawab dengan benar tanpa mengada-ada. Tapi dengan adanya Netflix yang bikin dokumenter, padahal menurut gue kayak mungkin niat dia itu cuma pengen bikin dokumenter karena ini kan menyangkut antar negara, karena Jessica itu kan warga negara Amerika ya kalau nggak salah ya, pokoknya warga negaranya udah luar lah ya. Jadi dia itu kayaknya cuma pengen bikin dokumenter karena ini adalah kriminal yang menyangkut antar negara. Tapi dengan adanya dia bikin seperti itu, senatural itu, netizen itu jadi semakin bertanya-tanya kenapa ada persidangan dengan bukti yang sangat minim bisa sampai di penjara gitu. Dan ini udah jalan 7 tahun. Jangan salah, netizen Indonesia zaman sekarang sudah super canggih, super pinter. Tidak hanya mendengarkan satu kuping aja dari mulut satu orang, maksud gua, tapi mereka akan mengorek-ngorek, bahkan menggabung-gabungkan dari video satu ke video yang lainnya, sehingga ketemulah satu tanda tanya, kok aneh gitu. Bahkan dari video yang barusan kan, ini kan saudaranya Marni ya, saudara kembar, dia bilang kan katanya mayatnya itu kebiru-biruan, padahal sebenarnya katanya kalau cyanida itu harusnya merah cherry. Ya gue gak tahu yang bener yang mana ya, pokoknya intinya kalau dari dokter forensiknya yang gue nonton dari Dr. Richard punya podcast, itu dia mengatakan hal yang sebenar-benarnya kalau misalnya karena cyanida itu harusnya merah cherry gitu. Ya pokoknya kalian tonton aja podcastnya sendiri, karena habis ini gue juga bakal bikin reaksi tentang podcastnya. Kan dulu kayak dokternya bener-bener berbicara sejujur itu gitu. Ini kita lihat dari sisi dokter ya guys, nggak dari sisi yang lain-lain. Gue juga nggak ngomong kalau Jessica itu pure 100% gak salah. Nggak ada yang tahu dia salah apa nggak, cuma Tuhan. Dan nggak ada yang tahu juga sebenarnya Mirna itu meninggalnya karena kenapa, cuma Tuhan intinya. Cuma maksud gue gini, kalau memang Jessica ini salah dan terbukti memang dia tuh punya dendam, dan mungkin karena dia evil, atau mungkin dia psikopat, atau mungkin dia memang biasa membunuh karena dengan riwayat sudah dihubung-hubungkan, ya padahal maksud gue nggak masuk akal. Kalau lo memang dia berbuat jahat pada saat itu, ya lo kasusnya harusnya lo ungkap kasus yang itu aja, nggak usah yang lain-lain gitu kan, dihubung-hubungkan dari yang masa lalu gitu kan. Nggak masalah sih ini netizen heboh sebentar karena kayak nonton drakor versi Indonesia nyata gitu, nggak masalah dia salah, tapi maksudnya kasih bukti yang valid dan bukti yang memang benar gitu dia pembunuhnya. Karena menurut gue kayak gue nonton film dokumenternya aja kayak banyak yang nggak masuk akal. Maksud gue kayak banyak saksi yang tidak dihadirkan, padahal itu sebenarnya penting menurut gue. Gara-gara ini tuh gue jadi kayak nonton video-video lama, terus nonton videonya Om Deddy Corbuzier, nonton video satunya lagi tuh siapa tuh yang diundang itu, ada lagi gue lupa, terutama Dr. Richard yang menurut gue kayak seru banget. Kalau coba nonton sih dari awal sampai ending, dia bercerita sama dokter yang menangani kasus Marni pertama kali datang ke rumah sakit mau diformalin. Itu dia pertama kali yang lihat bentukan badannya kayak gimana. Ya gitu aja lah pokoknya. Gimana menurut kalian? Menurut kalian Jessica salah gak sih?